Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Pernah nggak historian membayangkan bagaimana seandainya kalau lampu listrik nggak pernah ditemukan? Pasti sekarang kita masih pakai lampu tempel dan gelap-gelapan. Kebayang dong ya, kalau gelap-gelapan gimana rasanya? Mati lampu sebentar aja kita uring-uringan, apalagi ini nggak ada lampu dan listrik sama sekali. Tahukah historian, siapa sih yang menciptakan lampu? Nah, di video kali ini saya mau membahas tentang sistem penerangan listrik dengan kabel layang ciptaan Thomas Alva Edison. Bagaimana ceritanya? Yuk simak videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Thomas Alva Edison lahir pada tanggal 11 Februari 1847 di Milan, Ohio, Amerika Serikat. Dia merupakan anak terakhir dari 7 bersaudara. Ayahnya bernama Samuel Ogden Edison Jr. dan ibunya bernama Nancy Matthews Elliot. Sejak kecil, Edison memiliki masalah dengan pendengaran. Edison tidak melanjutkan sekolahnya karena dianggap sebagai murid yang sering tertinggal dan tidak berbakat. Sejak usia 11 tahun, Edison belajar secara otodidak dengan membaca buku, karena dia memiliki rasa ingin tahu yang besar. Pada tahun 1854, keluarga Edison harus pindah ke Port Huron, Michigan, dan membuat sang ayah kehilangan pekerjaannya. Kemudian, Edison meyakinkan orang tuanya untuk membiarkannya menjual koran di jalur kereta Port Huron menuju Detroit. Edison mendapatkan hak eksklusif untuk menjual koran di kereta. Ketika sedang berjualan, dia menyelamatkan anak berumur 3 tahun, Jimmy Mackenzie, karena terjebak di rel kereta. Merasa sudah menyelamatkan anaknya, ayah Jimmy kemudian mengajari Edison menjadi operator. Dibantu 4 asisten, dia mempublikasikan Grand Trunk Herald, Stratford Junction. Ketika umurnya 16 tahun, pada 1863 dia menikahi Mary Stilwell. Karena sama-sama kurang bisa mengatur keuangan, akhirnya mereka mengalami kesulitan keuangan. Di 1866, saat berumur 19 tahun, Edison pindah ke Louisville dan bekerja di Western Union serta kantor berita Associated Press. Ketika bekerja di Western Union, dia meminta piket malam agar bisa melakukan 2 hal kesukaannya, yaitu membaca dan bereksperimen. Namun, pada suatu malam di 1867, dia yang sedang bereksperimen dengan baterai aki menumpahkan asam sulfur ke lantai yang merembes hingga meja bosnya dan membuatnya dipecat. Saat berusia 22 tahun, dia kembali pindah ke New York dan mengembangkan penemuan pertamanya yang bernama Universal Stock Printer. Alat itu bisa menyeragamkan sejumlah transaksi saham. Perusahaan The Gold and Stock Telegraph sangat terkesan dengan karyanya. Mereka kemudian membayar hak cipta Edison sebesar $40.000 AS. Dengan kesuksesan itu, Edison memutuskan mencurahkan seluruh waktunya untuk bereksperimen. Pada tahun 1870-an, dia mendapat reputasi sebagai penemu kelas 1. Dia mendirikan laboratorium kecil di New York. Pada tahun 1876, Edison mengembangkan perusahaannya dan mengajak ayahnya untuk mendirikan fasilitas penelitian industri 2,5 lantai dan toko mesin di lingkungan Menlo Park, New Jersey. Di sana, Edison juga dibantu oleh 2 orang lainnya, yaitu Charles Batchelor yang berasal dari Manchester, seorang mekanik dan juru gambar. Dia juga dipercaya sebagai telinga Edison. Kemudian ada John Cruesi yang merupakan ahli mesin kelahiran Swiss. Saat itu, Western Union memintanya untuk mengembangkan alat komunikasi yang bisa menyaingi telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Namun, dia menolaknya. Pada Desember 1877, Edison mengembangkan metode perekaman suara yang dikenal fonograf, yang mampu memainkan dan menyimpan suara. Sebuah mesin yang akan menyalin sinyal yang diterima ke dalam alat dalam bentuk suara manusia. Setelah menggunakan kertas parafin sebagai penyimpan sekaligus mengeluarkan suara pada fonograf akibat suara yang tersimpan, Edison kemudian meluncurkan fonograf kertas timah. Dia lalu mendapat julukan Wizard of Menlo Park di dunia.
Setahun setelahnya, Edison mulai mengembangkan sistem penerangan listrik, sesuatu yang dia harap bisa menyaingi lampu tradisional dari minyak tanah maupun gas. Lampu pijar menjadi penemuan yang menarik perhatian. Beberapa ilmuwan sudah ada yang lebih dulu mengembangkan lampu pijar, tapi tetap ada kekurangannya. Selain itu, biaya produksi yang mahal juga menjadi hambatan pembuatan lampu pijar. Edison melakukan banyak percobaan dan juga mengalami berbagai kegagalan. Akhirnya, Edison mengambil keputusan untuk mulai fokus kepada bahan pijar dari filamen karbon dan sukses pada tes pertama, tanggal 22 Oktober 1879. Saat itu, lampu buatannya berhasil bertahan selama 13,5 jam. Edison terus menyempurnakan lampunya. Beberapa bulan kemudian, Edison dan timnya menemukan bahan yang lebih bagus dalam karbon bambu dan membuat lampu bertahan hingga 1200 jam. Edison kemudian mencoba mengajukan permohonan untuk memperoleh hak paten dari Amerika Serikat untuk lampu listrik yang ia ciptakan itu pada 4 November 1879. Selama menunggu hak patennya diberikan, Edison sudah melakukan berbagai macam uji coba dan penelitian untuk menyempurnakan bola listrik yang ia kerjakan. Setelah menunggu kurang lebih 2 bulan, Edison memperoleh hak patennya pada Januari 1880. Januari 1880, Edison mendirikan perusahaan yang bisa mendistribusikan listrik untuk kebutuhan harian menyinari kota. Pada tahun itu juga, Edison mendirikan perusahaan Edison Illuminating yang kemudian berganti nama menjadi General Electric Corporation. Tahun 1882, stasiun gardu Pearl Street menyediakan 110 volt listrik untuk mencukupi kebutuhan 59 pelanggan di kawasan Manhattan. Tahun berikutnya, Edison meninggalkan Menlo Park untuk mendirikan beberapa gardu maupun kabel listrik. Pada 1883, kabel overhead untuk pertama kalinya dipasang dan berhasil mengalirkan listrik ke seluruh kota. Tepat pada tanggal 19 Januari 1883 adalah kali pertama sistem penerangan listrik karya Edison digunakan. Dengan menggunakan kabel overhead, sebuah kabel untuk transmisi informasi yang mulai beroperasi di Roselle, New Jersey. Sebanyak 150 lampu jalan berhasil menyala. Dan sebanyak 40 rumah, sebuah toko, dan depo kereta api pusat diterangi oleh bola lampu listrik. Berkat keberhasilannya, Edison diberi 1093 hak paten dari Amerika Serikat, yang diantaranya meliputi paten bola lampu pijar dan fonograf atau mesin perekam suara. Pada 1887, Edison membangun fasilitas penelitian industri di West Orange, New Jersey, yang menjadi pusat pengembangan perusahaan listriknya. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengawasi teknologi lampu dan sistem listrik, serta menyempurnakan fonograf dan mengembangkan gambar bergerak atau film. Thomas Alva Edison meninggal dunia pada 18 Oktober 1931 dalam usia 84 tahun di kediamannya Glenman di Llewellyn Park, West Orange karena komplikasi diabetes. Saat dia meninggal, perusahaan dan komunitas di seluruh dunia mematikan lampu dan listriknya sebagai bentuk penghormatan kepadanya sebagai seorang penemu besar. Itu tadi sekilas kisah tentang Thomas Alva Edison, seorang penemu bola lampu yang akhirnya bisa memberikan cahaya pada bumi yang awalnya gelap. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.